Martias Fangiono dan keluarganya adalah dinasti bisnis paling berpengaruh di industri kelapa sawit, sekaligus dituding sebagai pelaku deforestasi masif di Indonesia. Berawal dari bisnis kayu di era Orde Baru, keluarga Fangiono kini mengendalikan jaringan perusahaan dengan aset ratusan ribu hektar. Mereka diduga menggunakan perusahaan bayangan untuk membuka hutan yang memicu konflik dengan masyarakat adat. Dalam 5 tahun terakhir, keluarga Fangiono memperluas jaringan bisnisnya ke Papua Barat Daya. Setidaknya, 9 perusahaan kelapa sawit milik keluarga ini menguasai konsesi seluas lebih dari 100.000 hektar di Kabupaten Sorong. Di Merauke, mereka terlibat dalam proyek nasional perkebunan tebu seluas lebih dari 500.000 hektar melalui Merauke Sugar Group yang mengendalikan 10 anak perusahaan. Meski diduga merampas lahan dan mengancam hutan Papua, gerak langkah proyek raksasa ini didukung penuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan dibackingi oleh ribuan aparat militer. Martias Fangiono alias Pung Kian Hua awalnya adalah pengusaha kayu yang mendirikan PT Surya Duma Industri di Bengkalis Riau pada awal 1990-an. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat, terdaftar di bursa saham, dan mulai menguasai konsesi kayu dan perkebunan di Riau dan Kalimantan dengan memanfaatkan kebijakan konversi hutan. Di awal 2000-an, Martias Fangiono dan perusahaannya mendalangi skema besar konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Perusahaan Martias mengajukan izin pemanfaatan kayu dengan dalih akan membangun perkebunan kelapa sawit. Tapi pada prakteknya, perusahaan itu hanya menebang kayu bernilai tinggi tanpa melakukan penanaman kembali. Hasilnya, perusahaan Martias menebang hampir 700.000 meter kubik kayu dengan kerugian negara mencapai 346 miliar. Izin-izin itu didapat Martias dengan cara menyuap pejabat tinggi pemerintahan Kalimantan Timur, termasuk Gubernur Suwarna Abdul Fattah. Kasus ini kemudian terendus KPK dan berujung pada vonis 1,5 tahun penjara untuk Martias pada 2007. Pada saat yang sama ketika skandal penebangan kayu Martias berlangsung di pengadilan, putra sulungnya, Siliandra Fangiono, sedang mempersiapkan perusahaan lain bernama First Resources ke bursa saham Singapura. First Resources adalah perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang menjadi penerus dinasti bisnis keluarga Fangiono pasca runtuhnya Surya Dumai akibat kasus korupsi. Perusahaan ini menguasai konsesi seluas hampir 270.000 hektar di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Mayoritas sahamnya dikendalikan melalui e-Capital yang dimiliki sepenuhnya oleh 3 bersaudara, Siliandra Fangiono, Sigi Fangiono, dan Wiraseri Fangiono. Meski menampilkan diri sebagai perusahaan modern dengan komitmen NDPI, First Resources berulang kali terseret tuduhan serius terkait perusahaan bayangan, deforestasi, dan pelanggaran hak adat. Investigasi The Gecko Project bersama ICGI pada 2023 mengungkap bukti bahwa First Resources diduga mengendalikan jaringan perusahaan bayangan seperti Siliandri Angki Abadi dan FAP Agri yang disebut bertanggung jawab atas deforestasi puluhan ribu hektar hutan di Kalimantan dan Papua. Laporan Kaum Telapak dan IAIA pada 2025 memperkuat temuan ini dengan dokumentasi deforestasi, korupsi, dan pelanggaran HAM yang melibatkan ketiga grup keluarga Fangiono. Lewat dokumen korporat dan kesaksian mantan karyawan, mereka menemukan jejak hubungan keluarga, kepemilikan terselubung, dan operasional yang saling terkait. Meski First Resources membantah kendali langsung, laporan investigasi menemukan hubungan erat dengan 2 grup lain, yaitu FAP Agri dan Siliandri Angki Abadi Group. FAP Agri atau dulunya bernama PT Fangiono Agro Plantation adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikendalikan oleh Wirastuti Fangiono, putri sulung Martias Fangiono, sekaligus salah satu wanita terkaya di Indonesia. Meski memiliki komitmen berkelanjutan, FAP Agri kerap terseret tuduhan deforestasi dan konflik lahan adat. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara misalnya, 2 anak usaha FAP Agri bernama PT Karangjuang Hijau Lestari dan PT Bulungan Hijau Perkasa yang memegang konsesi lebih dari 30.000 hektar dituduh merampas tanah ulayat Dayak Agabak. Konflik ini melibatkan penahanan seorang warga yang dituduh mencuri buah sawit, intimidasi, dan penggunaan aparat. Grup kedua bernama Siliandri Angki Abadi Group atau CAA. CAA dikendalikan oleh istri kedua Martias, Sylvie Caroline, dan anak-anak Martias seperti Siliandri Fangiono dan Wiras Angki Fangiono. Grup ini mengoperasikan sekitar 9 perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Anak-anak usahanya berulang kali dituding sebagai salah satu pelaku deforestasi terbesar di Indonesia, termasuk penebangan habitat orang utan. Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah misalnya,
Dua anak usaha CAA bernama PT Agrindo Grand Lestari dan PT Citra Agro Abadi diduga melakukan pelanggaran seperti perusakan lahan gambut, pembukaan lahan secara ilegal, hingga berkonflik dengan masyarakat adat. Pada 2020, CAA memperluas jangkauan bisnisnya ke Papua. Mereka mengakuisisi 3 perusahaan sawit eks kayu lapis Indonesia di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yaitu PT Inti Kebun Sejahtera, PT Inti Kebun Sawit, dan PT Inti Kebun Lestari, dengan total penguasaan lahan sawit mencapai 100.000 hektar. CAA menjadi aktor utama ekspansi sawit di wilayah adat suku Moy. Lebih dari 6.000 hektar hutan telah dibuka sejak 2022 dan memicu konflik agraria berkepanjangan, seperti pelanggaran izin, dugaan perampasan tanah ulayat, dan pelanggaran hak masyarakat adat. Di lain pihak, First Resources telah membantah adanya hubungan kepemilikan dengan CAA. Pada 2018 misalnya, perusahaan tersebut menyatakan bahwa CAA bukanlah anak perusahaan terafiliasi, atau pihak terkait dari First Resources. Selain ekspansi sawit, keluarga Vanggiono kini terlibat dalam proyek food estate di Merauke. Keluarga Vanggiono melalui jaringan korporat mereka menjadi salah satu aktor utama dalam proyek ini. Fokus utama mereka adalah pengembangan perkebunan tebu, pabrik gula dan bioetanol melalui Merauke Sugar Group atau Global Papua Abadi Group dengan konsesi lebih dari 500.000 hektar. Merauke Sugar Group dan 9 anak usahanya yang terlibat dalam proyek ini, mayoritas sahamnya dipegang oleh Angelia Bonaventure Sudirman, pengusaha sekaligus cucu dari Martias Vanggiono. Itu artinya, proyek raksasa ini dikendalikan dan dikuasai oleh hanya satu keluarga, yaitu keluarga Vanggiono. Sementara sisanya dimiliki oleh Anthony, Tan Keng Liam, hingga Dudi Christian. Dominasi keluarga Vanggiono kemudian ditopang oleh mitra strategis mereka, yaitu Martua Sitorus, pemilik HPN Corp, yang juga terlibat dalam proyek besar ini. Pada Juli 2024, Presiden Jokowi menghadiri tanam tebu perdana di konsesi PT Global Papua Abadi, didampingi oleh Martias Vanggiono, Purastuti Vanggiono, dan Martua Sitorus. Kehadiran ini menjadi bukti publik keterlibatan keluarga Vanggiono dalam program ambisius pemerintah untuk swasembada energi. Meski digadang-gadang untuk ketahanan nasional, proyek perkebunan tebu di Merauke kerap menuai kritik dari publik akibat deforestasi ribuan hektar, konflik lahan dengan masyarakat adat Malin, hingga keterlibatan aparat. Contoh kasusnya terjadi pada Vincent Kuipalo dan kerabatnya di distrik Jagebob yang menghadapi perampasan lahan oleh PT Murni Nusantara Mandiri, bagian dari konsorsium Global Papua Abadi. Pada September 2025, mereka menghentikan alat berat perusahaan, mendirikan pagar tradisionalisasi, dan menanam tanda larangan. Sebagai balasan, perusahaan melaporkannya ke polisi, mengakibatkan pemanggilan dan ancaman kriminalisasi. Secara keseluruhan, proyek food estate Merauke didominasi oleh konglomerat sawit yang berekspansi dari Kalimantan ke Papua. Selain keluarga Vanggiono, pemerintahan Prabowo juga mempercayakan proyek cetak sawah 1 juta hektar kepada konglomerat kontroversial asal Kalimantan Selatan bernama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.